Recording in progress. Baik, selamat siang semuanya. Selamat tahun baru. Semoga kita semua di tahun ini mendapat berkat dan tentunya kesehatan ya. Bagi rekan-rekan semua di sini, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini dan saya mau menyapa ya bagi teman-teman semua yang ada di Forum Advokasi Kanker Payudara Indonesia. Selamat siang semuanya. Boleh saya minta reaksinya Ya, atau misalnya suaranya? Halo, halo Bu Dede. Ada teman-teman di sini, ada dari banyak ya komunitas-komunitas di sini dan sangat sagum. Saya perkenalkan, saya mungkin Meliana dari One On Call, di mana mungkin di sini One On Call adalah website terkait kanker, di mana yang dimiliki oleh PT Kaltim Pharma. Nah, mungkin di sini ada cukup banyak ya infonya dari forum advokasi ini ada 13 komunitas ya Bu Dede ya Bu Dede. Oke, nah di benar. sini kita mau eh, tahun baru ini tentunya kita juga mau refresh ilmu-ilmu baru ya. Tentunya kita mau dapat update-update terbaru dan seneng banget kalau misalnya di sini rekan-rekan yang boleh terus untuk semangat dan membagikan tadi ya baik itu sharingnya, baik itu mungkin senyumnya yang hari ini mungkin boleh juga dong yang temenin kita ya Bu Dede ya pada open cam nih kalau misalnya memang memungkinkan dan mungkin eh, internetnya tidak terkendala boleh banget dibuka untuk websitenya nah biar kelihatan nih wajah-wajah Ya, cantik-cantiknya wajah. ya. Oke, nah mungkin saya izin juga sebelum kita mulai webinar pada siang hari ini, saya izin untuk eh, men-sharingkan tata tertib ya mungkin sebelum kita mulai acaranya. Oke, baik. Jadi, webinar siang hari ini adalah kita akan membahas gen BRCA dan tes genetik dengan upaya mencegah kanker sejak dini dengan deteksi risiko. Nah, nanti yang akan hari ini kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bu Dede dan juga narasumber kita Dr. Devi. Nah, sebelum itu, untuk acaranya sendiri, ya, kita untuk rundownnya kurang lebih nanti akan ada sambutan. Saya akan juga izin memperkenalkan singkat narasumber kita siang hari ini, lalu dilanjutkan dengan pemaparan dan silakan nanti bagi rekan-rekan yang ingin bertanya bisa dicantumkan di kolom chat. Nanti akan saya infokan siapa aja pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita tanyakan kepada Dr. Devi. Nah, sebelum itu nanti juga akan closing dan jangan lupa pas sebelum closing jangan langsung live karena kita akan foto bersama terlebih dahulu, oke? Nah, di sini juga kita akan lanjutkan dengan tata tertib selama acara, di mana mohon maaf jika nanti dari saya ataupun mungkin panitia yang lain akan izin untuk mute ketika memang sudah ada pemaparan, baik itu mungkin dari nanti ada sambutan maupun juga pemaparan untuk menjaga kelancarnya keberlangsungan acara. Nah, juga mohon bantuannya bagi rekan-rekan yang sudah masuk di Zoom ini, mungkin bisa membantu untuk merename nama di Zoom dengan nama sebenarnya slash nama organisasi. Mungkin contohnya seperti saya, Meliana underscore atau strip one unfo. Nah, bagi nanti rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber, silakan ketik di kolom chat dengan format nama, nama organisasi, dan juga pertanyaannya. Misalnya ini contohnya ya, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dan kita udah nggak sabar untuk memulai acara kita dan saya mungkin izin untuk memanggil Ibu Dede Gracia sebagai Ketua Yayasan Daya Darah Indonesia atau yang biasanya kita kenal dengan Loving untuk memberikan kata sambutannya. Silakan Bu Dede atas waktunya dan layarnya saya persilahkan. Baik. Terima kasih Mbak Mei. Mbak Meliana, terima kasih Sebentar untuk ya. waktunya. Terdengar jelaskah suaranya? Ya, sudah terdengar. Baik, kita langsung mulai aja ya karena acaranya cukup menarik. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat siang
Selamat tahun baru, Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar ini. Dan pertama-tama juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada One Onco dan Kalgen Inolab yang sudah mengadakan webinar bagi kita pada hari ini. Eh, saya ucapkan khususnya untuk Bapak Yopi Hadi Suyanto sebagai Grup Marketing Head One Onco PT Kalbe Farma Tbk, Dr. Devi Elora, Medico Marketing Kalgen Inolab sebagai narasumber kita nanti, juga Ketua Forum AKPI Ibu Arianti Baramuli, dan juga para pimpinan organisasi atau komunitas kesehatan yang tergabung di Forum AKPI. Seperti kita ketahui, tadi juga sudah disebutkan oleh Mbak Meliana, saya adalah Dede Gracia saat ini sebagai Ketua Yayasan Daya Darah Indonesia atau disebut dengan LAVPING. Mewakili Forum AKPI, sangat senang menyambut kehadiran rekan-rekan di webinar siang hari ini dalam acara Gen BRCA dan tes genetik mencegah kanker sejak dini dengan deteksi risiko. Kita tahu bahwa kanker adalah salah satu penyakit yang mempunyai angka kematian yang tinggi di dunia ya. Tetapi dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang tepat, kita dapat mencegahnya. Nah, Forum AKPI berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi risiko genetik dalam pencegahan kanker. Kami percaya bahwa dengan pengetahuan dan kesadaran yang tepat, kita dapat menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas hidup. Acara ini akan membahas tentang gen BRCA dan tes genetik, serta bagaimana deteksi risiko dapat membantu mencegah kanker. Kami berharap kita semua dapat memperoleh pengetahuan dan inspirasi yang berharga dari pembicara kita nanti Dr. Devi Elora dan Dr. Devi Elora dan dari diskusi kita hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan mari kita bekerja sama untuk mencegah kanker sejak dini dan kita sama-sama mendapatkan manfaat siang hari ini. Terima kasih, tidak perlu berpanjang-panjang karena pasti akan lebih menarik paparan dari Dr. Devi Elora nanti ya. Dan eh, selamat siang sekali lagi, salam sehat. Kita mulai acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dede Gracia atas sambutannya. Mungkin boleh dong kita kasih react ya, love untuk Bu Dede ya. Ya. Oke, nah mungkin nggak sabar, nanti saya izin juga share singkat terkait untuk eh, CV dari narasumber kita pada siang hari ini, yaitu dari Kalgen Inolab, yaitu Dr. Devi Elora. Nah, mungkin apakah sudah terlihat ya? Jadi ya, baik. Dr. Devi Elora merupakan lulusan dari Universitas Indonesia, di mana beliau juga memiliki internship di Puskesmas maupun RSTNI di Singaraja. Lalu beliau juga berpraktek di sempat berpraktek di RS Primaya Tangerang dan juga di private clinic. Nah, saat ini beliau juga memiliki posisi sebagai medical marketing di onkologi divisi di Kalgen Lab. Nah, mungkin tak perlu berpanjang-panjang lagi karena memang nanti materinya akan sangat padat dan kompleks ya. Silakan, saya persilakan waktu dan layarnya pada Dr. Devi Elora. Silakan Dr. Devi. Sebenarnya Mbak Meli, Oke. Oh ya, apakah sudah bisa untuk share screen? ya terima kasih banyak Mbak Meli atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar ya? Terdengar, Dok? Ya baik. Izin saya share screen ya untuk materi kita pada siang hari ini yang sangat menarik tentunya untuk Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah terlihat ya Mbak? Ya, sudah terlihat, Dok. Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan diri untuk bersama-sama belajar dan mengetahui informasi terbaru ya mengenai pemeriksaan genetik ini. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru 2026. Di awal tahun baru ini kita bersyukur karena bisa memulai tahun 2026 dengan semangat dan harapan baru. Nah, tahun yang baru ini seringkali menjadi momen refleksi.
baik itu tentang kesehatan, keluarga, maupun kualitas hidup ke depannya. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat kesehatan dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Jadi, bukan saat kita sudah sakit, tetapi saat kita masih merasa sehat. Nah, untuk topik webinar kali ini kita akan membahas pemeriksaan mutasi gen BRCA atau biasanya kita sebut sebagai gen BRCA ya. Jadi gen BRCA ini penting dalam perkembangan penyakit kanker yang tentu saja menjadi topik utama dan mengumpulkan kita bersama-sama ya dari latar belakang yang berbeda. Tentu kita disatukan di sini karena satu topik yang menarik ini yaitu penyakit kanker. Nah, untuk pemeriksaan gen mutasi gen BRCA sendiri, ini merupakan sebuah pemeriksaan genetik yang dapat membantu mengenali risiko kanker sejak dini, bahkan sebelum kanker itu sendiri terbentuk dalam tubuh kita. Karena dalam dunia penyakit kanker, mengetahui lebih awal bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberi kita kendali dan pilihan yang lebih baik. Semoga sesi ini memberi pemahaman bahwa deteksi dini adalah langkah awal menuju pencegahan dan hidup yang lebih berkualitas. Oke, mari kita lanjutkan ke materi. Tadi udah sedikit disinggung oleh Ibu Dede, dan Bapak Ibu sekalian juga saya rasa sudah tahu ya, bahwa prevalensi atau angka kejadian kanker, baik itu di dunia maupun di Asia Tenggara itu sangat besar. Untuk data di Indonesia sendiri, ternyata ada lebih dari 1 juta penderita kanker di Indonesia saat ini. Dan ini menurut data kita flashback ya, yang terbaru dari data Globocan di tahun 2022, tahunnya ada lebih dari 400.000 kasus baru untuk kanker setiap tahunnya. Dan untuk kanker sendiri itu dapat menyebabkan sebanyak 243 kematian per tahunnya. Nah, kalau kita cermati lebih detail lagi, ini ada top 5 most frequent cancer di Indonesia ya. Dan untuk perempuan sendiri yang paling banyak adalah kanker payudara. Dan totalnya kalau dibandingkan laki-laki dan perempuan, ternyata perempuan itu lebih banyak mengalami kanker dibandingkan laki-laki. Lalu untuk fakta penting lainnya adalah sebanyak 48% atau bisa kita bilang setengahnya ya dari seluruh kasus kanker, penderita kanker ini mengalami keadaan financial catastrophe, di mana financial catastrophe ini merupakan beban finansial yang cukup besar, baik itu bagi pasien itu sendiri maupun bagi keluarga pasien. Karena seperti yang kita tahu, untuk mendiagnosis atau menentukan ini penyakit kanker atau tidak, butuh beberapa modalitas yang cukup rumit. Jadi tidak hanya satu pemeriksaan, pasti banyak yang dibutuhkan. Lalu ketika sudah tegak diagnosisnya, ini adalah kanker, pengobatannya juga cukup rumit. Belum lagi kalau kankernya itu bukan cuma satu jenis atau sudah ada penyebaran, dan harga dari obat-obatan kanker sendiri itu tidak murah. Oleh karena itu, eh, dari fakta yang sudah kita ketahui ini, webinar kali ini saya akan membahas mengenai pemeriksaan genetik yang bisa mendeteksi risiko kanker lebih awal. Jadi, untuk mencegah terjadinya financial catastrophe ini. Nah, ini sedikit flashback. Mungkin Bapak Ibu sendiri sudah mengetahui ya kanker ini apa, karena di sini kita pasti punya, masing-masing dari kita punya cerita sendiri ya mengenai kanker, baik itu dalam ceritanya pribadi, atau mungkin dari keluarga, atau mungkin dari pasien yang dirawat. Nah, di sini saya sebut sedikit aja ya, jadi kanker ini merupakan sebuah penyakit, seringkali disebut sebagai silent killer. Jadi penyebab utamanya adalah terjadinya pembelahan sel yang tidak terkembang. Ini bisa dilihat ya di sebelah kiri bawah yang saya tunjuk dengan laser. Sebelah kiri bawah ini adalah gambaran sel normal dalam tubuh kita. Jadi gambarnya rapi ya, terus rapi, lalu warna putih gini. Konsep dalam tubuh kita itu setiap sel mempunyai usia atau siklus hidup ya. Jadi ketika sel itu sudah waktunya mengalami kematian terprogram atau apoptosis, itu artinya masa hidup sel itu sudah berakhir dan itu digantikan oleh sel baru. Nah, itulah yang disebut dengan proses regenerasi sel. Mudahnya seperti kulit kita deh, kalau kulit kita mengalami kematian gitu, terus nanti dia akan tumbuh yang baru gitu. Jadi mengalami proses regenerasi dan itu adalah sebuah proses normal yang sehat, di mana memang diperlukan dalam tubuh. Keabnormalitasan atau tidak normal itu terjadi ketika terjadinya pembelahan sel yang terus-menerus, padahal si sel lama ini belum
belum mati itu, belum belum waktunya untuk hilang, tetapi sel baru terus membelah atau dihasilkan. Sehingga kalau kita bisa lihat nih di yang nomor tiga ini, eh, adanya sel-sel tidak normal yang warna merah ini semakin banyak dalam tubuh. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kanker karena terjadinya pembelahan sel yang tidak normal. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi tubuh kita ini memiliki mekanisme yang normal dalam tubuh. Ada dua hal penting yang perlu kita ketahui dan ini nanti penting untuk ke arah pemeriksaan genetik yang mau saya bahas ya. Jadi ada yang pertama kita sebut sebagai gen proto-onkogen dan yang kedua adalah tumor suppressor gen. Kalau diibaratkan dalam aplikasi mobil nih ya, kalau di mobil proto-onkogen itu adalah gas. Jadi proto-onkogen ini adalah gen di dalam tubuh kita yang berperan sebagai gas. Jadi dia akan memerintahkan sel-sel kita untuk membelah. Karena memang sudah waktunya sel lama digantikan oleh sel baru. Jadi dia akan memerintahkan, ayo sel baru terbentuk, kita membelah, kita bentuk, kita buat sel yang baru. Nah, ada satu gen lagi yang dinamakan tumor suppressor gen. Jadi kalau diibaratkan di mobil, ini adalah remnya. Lawannya dari gas adalah rem. Tumor suppressor gen ini adalah rem yang memerintahkan untuk stop pembelahan. Sudah cukup pembelahannya, jadi harus di stop. Nah, mekanisme proto-onkogen dan tumor suppressor gen ini harus seimbang. Jadi kalau kita naik mobil juga kan kita gas, lalu di keadaan tertentu kita rem, lalu gas lagi, dan itu harus seimbang, nggak boleh gas terus-menerus atau rem terus-menerus. Nah, ketika terjadinya gas terus-menerus atau proto-onkogen ini kerja terus-menerus dan tumor suppressor gennya ini tidak berfungsi atau kalah gitu kerjanya dari si proto-onkogen, itu terjadilah yang namanya cancer. Jadi terbentuk terus membelah sel-sel dan terbentuklah sebuah cancer di dalam jaringan tubuh kita. Kalau kita lihat di paling kanan bawah ini ya, ada namanya malignant cancer. Jadi si sel kankernya ini sudah sangat banyak di dalam sebuah jaringan. Jadi dia sudah bersifat ganas. Makanya kalau kanker itu seringkali ditandai dengan adanya benjolan. Karena dari satu sel yang kecil itu dia akan menumpuk dan menyebabkan adanya benjolan. Dari benjolan itu biasanya kita sering periksa nih, ini ganas atau enggak, gitu. Nah, terjadi bahayanya kanker ini adalah karena kalau sudah malignansi, dia itu bisa menyebar ke bagian tubuh lainnya. Misalkan tadinya dia di bagian tubuh di payudara gitu, ada benjolan di payudara. Dia ini bisa menyebar ke bagian tubuh lainnya melalui sistem tubuh kita yang dinamakan sistem kelenjar getah bening. Jadi ada aliran dalam tubuh itu nanti selnya itu bisa menyebar bahkan ke organ yang letaknya jauh. Contohnya ke paru-paru atau ke otak bahkan atau ke usus. Nah, ketika penyebaran sel kanker ini sudah banyak di tubuh, itulah yang akan dikhawatirkan karena pengobatannya akan lebih rumit. Jadi dari slide ini sebenarnya kesimpulannya adalah eh, kanker ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan kerja antara proto-onkogen dan tumor suppressor gen yang berperan sebagai gas dan rem dalam tubuh kita. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan mutasi genetik ya Bapak Ibu. Jadi gimana caranya kita tahu nih proto-onkogen dan tumor suppressor gen kita ini masih baik-baik saja. Salah satunya kita dapat memeriksa apakah ada mutasi atau tidak. Jadi kalau ada mutasi di gen yang berperan sebagai tumor suppressor gen atau rem, berarti remnya terus akan ada mutasi. Nah, itu berarti kita akan berisiko lebih tinggi mengalami kanker karena remnya rusak. Begitu pula kalau proto-onkogennya ada mutasi. Mutasi bukan selalu menghentikan kerja ya. Mutasi itu bisa jadi ada penambahan basa DNA sehingga kerja si proto-onkogennya ini bisa lebih lebih kencang lagi sehingga kalau diibaratkan gasnya tuh lebih kencang kalau ada mutasi. Nah, ketika itu lebih kencang berarti dia akan terus membelah sel kita. Oleh karena itu salah satu mekanisme dasar mengapa mutasi genetik penting pada pasien maupun keluarga pasien kanker karena adanya teori ini antara proto-onkogen dan tumor suppressor gen. Oke, itu sebenarnya nggak usah terlalu rumit diingat, jadi intinya bersamaan aja sih. Oke. Saya izin mematikan kamera sebentar mungkin ya agar suaranya lebih jelas. Oke. Nah, apa aja sih tanda-tanda kanker? Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing ya dari gejala-gejala kanker.
Apakah rasa nyeri selalu dialami oleh semua pasien kanker? Ternyata tidak. Apakah selalu kanker itu ditandai dengan benjolan? Ternyata tidak juga. Ada beberapa kanker yang tidak ada benjolannya gitu. Atau mungkin kankernya itu berada di dalam organ-organ yang jauh di dalam tubuh kita. Contohnya di paru-paru, atau di organ pankreas. Nah, ketika itu sebenarnya ada sel kanker di situ, tapi kan kita dari luar tidak bisa melihat gitu. Jadi seringkali gejala kanker ini kita sebut sebagai gejala yang tidak khas. Contohnya di sebelah kiri ini ya, ini ada 7 tanda tidak khas dari kanker yang perlu diwaspadai. Ada penurunan berat badan yang cukup drastis, penurunan nafsu makan tanpa sebab, kelelahan, mudah lelah, lalu mungkin ada tanda seperti perdarahan dari organ tertentu, ada batuk, mungkin batuknya tidak normal sampai ada batuk darah, dan tadi tanda lainnya mungkin ada benjolan. Nah, ini sebenarnya adalah gejala-gejala yang tidak khas yang bukan hanya ke arah kanker, tapi bisa juga ke arah penyakit yang lain. Nah, kanker itu sendiri ternyata munculnya tidak mendadak loh Bapak Ibu. Jadi sayangnya memang kanker ini paling sering didiagnosis atau diketahui di stadium lebih lanjut, yaitu minimal di stadium 3 atau bahkan di stadium 4 ketika sudah jadi penyebaran dan lain. Mengapa? Karena di stadium 1 dan 2 saat terjadinya pertumbuhan sel tidak normal itu seringkali tidak menimbulkan gejala. Baru menimbulkan gejala ketika sudah besar ukuran tumornya atau sudah menyebar ke organ lain. Dan kanker ini tidak muncul mendadak, jadi dia prosesnya lama. Bisa berbulan-bulan hingga bertahun-tahun tergantung dari jenis kankernya. Bahkan beberapa jenis kanker itu punya tahap yang dinamakan tahap prekanker. Contohnya pada kanker serviks itu kalau kita lihat ada pemeriksaan mungkin sudah sering dengar ya pemeriksaan pap smear, pemeriksaan deteksi dini kanker serviks. Itu yang dilihat adalah sel-sel lesi prekanker nanti dikelompokkan lagi apakah jenisnya CIN 1, 2, atau 3. Nah, ketika sudah ketemu lesi prekanker ini harus dibuang atau ditindaklanjuti sebelum semakin berkembang menjadi kanker dan mungkin bisa menyebar. Dan yang kedua ada kanker kolon atau kanker usus besar. Ini biasanya diperiksanya menggunakan kolonoskopi. Jadi dimasukkan teropong dari dalam anus lalu dilihat udah lesi prekanker yang biasanya ditandai dengan adanya benjolan atau polip. Jadi di usus kita yang harusnya bersih, itu di dinding-dindingnya ada, kalau ada perlukaan atau ada polip, itu menjadi salah satu tanda lesi prekanker. Jadi, ketika pasien sudah didiagnosis kanker atau divonis mengalami kanker oleh dokter ya, itu bukan terjadi tiba-tiba. Pasti sudah ada proses yang mendahulinya jauh sebelum itu. Nah, siapa saja sih yang berisiko terkena kanker? Apakah yang pertama nih pertanyaannya, apakah riwayat keluarga kanker merupakan faktor risiko utama terjadinya kanker? Jawabannya betul, merupakan faktor risiko. Dan ternyata dari data itu eh, sebesar kurang lebih 20% ya. Jadi kalau ada keluarga yang sudah mengalami kanker, itu faktor risiko keturunan yang mengalami kanker juga akan lebih besar. Tapi ternyata tidak semua jenis kanker itu karena keturunan atau genetik. Ada beberapa kanker juga yang dinamakan kanker yang bersifat sporadik, artinya tidak ada kaitannya dengan keturunan atau pewarisan gen. Contohnya kanker-kanker yang terjadi karena individu itu terpapar dengan zat karsinogenik. Nanti akan dibahas di belakang. Kayak ini siapa aja sih yang bisa terkena kanker? Yang kedua, usia lanjut. Apakah selalu pasien kanker itu adalah individu yang berusia lanjut atau sudah lansia? Faktanya dari data yang ada, ternyata tidak lebih dari 50%, bahkan kasus kanker yang terdiagnosa itu lebih banyak di usia 31 hingga 60 tahun dibandingkan di atas usia 60 tahun. Jadi angka kejadiannya lebih banyak pada orang yang usianya masih bisa kita bilang adalah usia produktif ya, usia 30 sampai usia 50 tahun itu adalah usia produktif di mana seharusnya masih bisa bekerja,
mengurus keluarga, dan lain-lain. Tapi ternyata angka kejadiannya cukup banyak dibandingkan lansia. Jadi, tidak selalu kanker itu hanya terjadi pada orang tua. Ternyata perkembangan sel kanker itu berbeda-beda tiap individu, bisa juga menyerang di usia produktif. Lalu yang kedua, kebiasaan buruk, apakah ini juga merupakan faktor risiko? Ternyata betul, karena ini merupakan eh, hal yang cukup menyebabkan kanker ya. Contohnya adalah kebiasaan merokok. Rokok itu kan mengandung banyak zat karsinogenik yang dapat menyebabkan mutasi dari sel-sel normal tadi. Ketika sel normal itu bermutasi, terus tadi mekanisme protoonkogen dan tumor supresor gennya tidak bekerja dengan baik, maka terjadilah kanker dan yang sering kanker paru karena rokok itu dihirup di sistem pernafasan. Yang kedua, minum alkohol. Alkohol juga merupakan salah satu faktor risiko, tapi minum alkoholnya bukan yang social drinking, tapi yang memang peminum alkohol berat. Itu bisa menyebabkan terutama kerusakan di organ hepar atau hati. Itu menyebabkan kerusakan yang kita sebut sebagai sirosis. Jadi sel-sel hatinya sudah sangat rusak sehingga padahal hati itu kan organ hati itu berfungsi untuk metabolisme tubuh, memperbarui energi, memperbarui berbagai jenis hormon. Ketika sel-sel hati itu banyak merusak, maka banyak fungsi tubuh yang menjadi rusak. Nah, itu akan menyebabkan kanker hati. Lalu kebiasaan buruk seperti berganti-ganti pasangan seksual hmm, yang tidak diketahui lah riwayatnya itu dapat menyebabkan kanker serviks karena kanker serviks itu mekanisme utamanya adalah terpaparnya virus HPV. Itu salah satunya yang paling besar ditularkan dari berganti-ganti pasangan seksual. Lalu ada beberapa penyakit juga nih, poin ketiga. Eh, Penyakit yang bisa menyebabkan kanker, yaitu yang sudah ada dalam studi itu adalah hepatitis atau penyakit infeksi dari hepatitis B dan hepatitis C ini kalau terus berkembang tanpa ditata laksana dengan baik itu dapat berkembang menjadi kanker hati. Dan yang terakhir, ini adalah untuk individu sehat. Individu sehat namun memiliki faktor risiko besar untuk mengalami kanker seperti ada riwayat dalam keluarga circle pertama atau kedua yang seperti ayah ibu atau kakek neneknya sudah mengalami kanker, tetapi tidak pernah check up rutin, tidak pernah memantau gejalanya. Jadi adanya faktor pengabaian atau ketidakpedulian ini juga berisiko karena bisa jadi terdiagnosis atau ketahuannya nanti saat sudah di stadium lebih lanjut. Oke. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui ada kanker di tubuh kita? Ini ada tiga cara yang paling umum yang Bapak Ibu juga pasti sudah tidak asing. Yang pertama ada pemeriksaan imaging atau pemeriksaan radiologi. Di sini contoh yang saya cantumkan ini yang paling sering ya. Ada pemeriksaan mamografi untuk payudara, pemeriksaan kolonoskopi untuk usus besar dan rektum, anus, dan juga pemeriksaan CT scan thorax. Ini biasanya untuk arah kanker paru. Dan tiga jenis kanker ini juga merupakan yang angka kejadiannya paling besar di Indonesia. Itu kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker paru. Nah, keunggulan dari pemeriksaan radiologi ini adalah screening sudah terstandar. Jadi sudah ada tenaga ahli, seperti dokter spesialis radiologi dan tenaga ahli radiolog, itu mereka menggunakan sistem scoring. Jadi kalau misalkan skornya segini, ini ke arah keganasan. Skornya di bawah ini itu masih aman, masih ke arah yang bukan kanker gitu. Tapi kekurangan dari pemeriksaan ini adalah satu prosedur hanya untuk satu organ. Contohnya kita mau CT scan thorax, CT scan dada. Itu yang bisa di screening hanya bagian yang terfoto saja itu. Yang umum adalah paru ya. Sedangkan kanker itu sendiri biasanya tidak berdiri sendiri. Jadi kalau mekanismenya karena ada kerusakan genetik yang kita bawa sejak kita lahir, itu biasanya menyebabkan di beberapa tempat titik dalam tubuh. Tuh, jadi itu kekurangannya. Dan kalau pemeriksaan radiologi ini biasanya mendeteksi lesi atau benjolan yang sudah cukup besar, minimal minimal banget di stadium 2 lah. Jadi itu bisa dibilang lebih ke penegakan diagnosis dibandingkan deteksi dini. Nah, lalu yang kedua, ini ada tumor marker. Ini pemeriksaan yang lebih sederhana. Jadi, eh, kalau kita sebutnya sebagai tes darah ya, hanya diambil darahnya dari pembuluh darah di tangan, perifer, terus nanti diolah di lab, kita lihat biomarkernya. Yang paling terkenal itu ada CEA. CEA itu
kaitannya ini dengan kejadian kanker kolorektal. Lalu CA125 untuk kanker endometrium, PSA untuk kanker prostat, dan CA199. Ini beberapa yang sudah terstandarisasi. Keunggulannya dari pemeriksaan tumor marker itu pengambilan sampelnya cukup mudah, tapi kekurangannya itu tidak sensitif. Jadi banyak menyebabkan positif palsu. Oke, ya. Jadi tumor marker ini banyak menyebabkan positif palsu. Karena bisa jadi karena infeksi atau inflamasi yang lain. Dan yang terakhir adalah biopsi yang memang merupakan penegakan diagnosis dari kanker itu sendiri. Nah, kita masuk ke bagian utama dari webinar ini. Jadi selain tadi tiga yang sudah saya sebutkan, bagaimana sih cara mendeteksi dini kanker? Ini yang akan saya perkenalkan ya Bapak Ibu. Jadi ada yang pemeriksaan yang dinamakan cek mutasi gen keturunan atau bahasa lebih medisnya kita sebut sebagai mutasi gen herediter atau hereditary gen. Itu adalah gen yang diturunkan dari orang tua ke keturunan berikutnya ke anaknya. Apa sih definisi gen herediter itu? Jadi mutasi gen herediter adalah perubahan gen yang diturunkan dalam keluarga. Mutasi ini sudah ada sejak lahir karena apa? Karena menurut teori yang rusak itu terjadi di sel reproduksi. Jadi setiap manusia itu kan punya kromosom ya. Kalau perempuan itu, kalau kita ingat dulu pelajaran biologi SMA, perempuan itu kan kromosomnya XX, kalau laki-laki itu XY. Nah, mutasi gen herediter itu terjadi di sel reproduksi. Ketika ada mutasi di kromosom X atau XY, itu mutasi akan terus ada dan itu bahkan diturunkan ke keturunan berikutnya. Jadi mutasinya ada dan saat individu itu berkembang dalam tubuh dari mulai embrio terus menjadi manusia, dia itu mutasinya memang ada di banyak sel dalam tubuh. Makanya ini ada tabelnya di bagian bawah saya pinpoint menggunakan laser ya, gen mutasi. Apa bedanya mutasi herediter dan mutasi non herediter? Karena itu yang banyak dalam dunia perkankeran ini nanti pasti akan Bapak Ibu akan menemukan ada tes yang mendeteksi mutasi herediter, ada juga tes yang mendeteksi mutasi somatik. Nah, kalau mutasi herediter itu diturunkan dan kejadian itu ada sejak lahir, diturunkan dari orang tua dan nanti bisa diturunkan ke anak. Tetapi ketika positif mutasi herediter bukan berarti kita saat itu mengalami kanker. Jadi misalkan kita positif satu gen nih, satu gen kita positif mengalami mutasi, nanti itu seolah-olah adalah saklar lampu yang belum menyala. Nah, itu udah kita memiliki nih apa ya potensi untuk mengalami kanker karena kita memiliki mutasi tersebut. Kapan menyalanya dan menyebabkan kanker itu nggak tahu. Itu kan nanti kita selama kita tumbuh berkembang sampai dewasa kita terpapar dengan lingkungan yang cukup beragam. Mungkin terpapar zat karsinogenik atau memakan makanan yang apa atau terpapar sesuatu gas dan lain-lain. Nah, itu sewaktu-waktu bisa menyala saklar lampu tersebut. Nah, pentingnya untuk memeriksa mutasi herediter itu adalah ketika kita tahu kita ada mutasi di gen-gen herediter, berarti kita bisa lebih waspada. Kalau, oh saya ternyata memang mempunyai risiko yang lebih besar dibandingkan individu yang tidak ada mutasi gen herediternya. Jadi intinya itu ya. Nah, ini pembahasan utamanya. Jenis-jenis mutasi gen herediter itu cukup banyak menurut studinya yang sudah ditemukan sejauh ini. Tapi yang paling terkenal dan menjadi topik utama di webinar kita kali ini adalah gen BRCA. Gen BRCA ini dibagi lagi menjadi dua jenis, ada BRCA1 dan BRCA2. Kita review dari definisinya dulu ya. Jadi gen BRCA ini merupakan salah satu contoh tumor supresor gen. Kayak yang tadi saya jelaskan di awal, ada mekanisme rem. Nah, yang menjadi tumor supresor gen itu ada banyak jenisnya. Salah satunya adalah gen BRCA1 dan BRCA2. Makanya di sini saya tulis, ini merupakan gen yang bertindak sebagai penjaga sel, termasuk ke dalam kelompok tumor supresor gen. Bertugas untuk memperbaiki DNA yang rusak. Jadi ketika gen BRCA kita ini ada mutasi, nah ini udah dilakukan juga penelitiannya ternyata terletak pada kromosom 17q21 dan 13q12. Ini nggak harus dihafalin, ini hanya untuk nice nice information aja untuk Bapak Ibu sekalian. Yang berarti kalau memang kerusakannya di kromosom reproduksi itu sudah pasti akan diturunkan ke generasi berikutnya.
belum pasti sih, tadi Kak ada probabilitasnya lebih dari 50%. Tapi ketika pada individu itu sudah positif, berarti kemungkinan menurunkannya akan lebih besar. Nah, gambaran di bawah ini, jadi tugas si Braka itu adalah sebagai rem. Sebagai rem, karena dia termasuk kelompok tumor subeksogen. Braka satu atau Braka dua yang mengalami mutasi, maka mekanisme proto-onkogen dan tumor subreksorgennya sebagai gas dan rem itu akan tidak seimbang dan berisiko lebih besar untuk mengalami kanker di kemudian hari. Nah, ini juga sudah ada penelitiannya. Jadi kalau kita mengalami mutasi di gen BRCA1/2, akan terdampak organ mana aja sih, Dok? Jawabannya adalah ada dua kanker yang menjadi utama dari atau kita sebut sebagai korbannya mutasi BRCA ini ya. Korbannya ada dua yang utama. Yang pertama adalah kanker payudara, yang kedua adalah kanker ovarium. Kebetulan kedua kanker ini memang untuk terjadi cukup banyak dan pengobatannya sudah cukup banyak ya. Maksudnya ini kanker yang salah satu kanker yang prognosisnya masih baik gitu. Jadi kalau ketahuan ada kanker payudara itu banyaklah pilihan pengobatan. Jadi tidak perlu langsung menyerah gitu. Nah, tapi sayangnya angka kejadiannya memang banyak sehingga ketika ada keluarga kita yang sudah memiliki riwayat kanker payudara itu bisa menjadi salah satu indikasi kuat untuk melakukan pemeriksaan mutasi gen BRCA pada anaknya. Di sini saya cantumkan data juga eh, kalau ada mutasi gen BRCA maka nanti kalau angka kejadiannya akan mengalami kanker. Tadi kan saya bilang kalau ada mutasi belum tentu saat ini kanker, mutasi BRCA. Karena itu adalah gen yang diturunkan. Tapi kejadian itu akan lebih besar ya sebesar 12,5% untuk kanker payudara pada wanita. Lalu selain itu untuk prostat juga cukup besar peran si gen BRCA ini. Tapi ada dua organ lainnya yang mungkin lebih sedikit, lebih jarang, karena satu kanker itu mekanismenya nggak hanya dari satu gen. Tapi untuk kanker prostat sendiri ternyata gen BRCA juga berperan. Jadi mutasi gen BRCA pada laki-laki yang misalkan ditemukan. Mungkin nanti Bapak Ibu berpikir, oh saya kan laki-laki, ngapain saya cek BRCA? Kan paling banyak di payudara sama ovarium. Saya kan nggak punya, saya laki-laki. Ternyata enggak. Ternyata si gen BRCA ini juga bisa mempengaruhi ke organ lain yaitu prostat dan pankreas. Walaupun studinya belum sebanyak di payudara dan ovarium. Nah, ini untuk satu-satu ya, jadi saya cantumkan data untuk mutasi BRCA1 sendiri, ini karena data paling besarnya pada kanker payudara dan ovarium ya. Jadi BRCA1 ini menyumbang sekitar 35% kasus kanker payudara herediter. Jadi kanker payudara tuh lumayan besar ya kejadiannya karena turunan dibandingkan karena yang tadi sporadik. Nah, risiko wanita yang mengalami mutasi BRCA1 akan mengalami kanker payudara itu meningkat hingga 78,78%. Untuk kanker payudara pada pria ini walaupun jarang, tapi ternyata pria itu juga ada yang dinamakan kanker payudara pada pria. Walaupun tidak sesering wanita ya, ini angkanya sangat berbeda jauh kalau pada pria hanya sebesar 2,8%. Lalu bagaimana dok dengan mutasi BRCA2? Nah, kalau mutasi BRCA2 cukup banyak juga, tapi tidak sebesar yang BRCA1. Nah, jadi dia menyumbang sekitar 25% untuk terjadinya kanker payudara herediter, dan untuk kanker payudara pada wanita itu dapat meningkatkan risiko sebanyak 56%. Ini sedikit ya, kenapa sih, gimana sih mekanisme mutasi BRCA itu dapat diturunkan dalam keluarga? Tadi balik lagi ke ilmu yang di awal tadi, jangan dilupakan tuh tadi mekanisme gas dan rem. Jadi gen BRCA1/2 ini adalah bagian DNA yang diwarisi oleh orang tua. Ini ada gambaran kromosom ya bentuknya X ini. Nah ini ada yang hijau-hijau ini merupakan salah satu lokus yang menandakan kalau ini normal. Nah ketika nggak normal nih ditandai dengan yang di silang-silang ini terjadi mutasi gen. Artinya si TSG atau tumor supersel gennya itu nggak berfungsi sehingga dapat menyebabkan proliferasi proliferasi atau pembelahan sel tipe normal dan menimbulkan kanker. Ditambah lagi dalam hidup nanti terpapar nih seperti zat-zat yang kita kelompokkan sebagai zat karsinogenik. Wah, itu akan menjadi plus-plus lagi nih untuk terjadinya pembelahan sel tidak normal dan berujung pada kejadian kanker. Nah,
bisa juga sih kejadian individu yang udah melakukan tes BRCA positif, tapi gaya hidupnya bagus, atau mungkin dia kita nggak tahu ya penyakitnya mungkin mendapat berkat dari Tuhan atau selama hidupnya ternyata dia nggak mengalami kanker, tapi BRCA-nya positif. Nah, dia akan berisiko lebih besar menurunkan pada anaknya gitu. Jadi itu kepentingannya, walaupun selama hidupnya ternyata kankernya itu nggak berkembang dalam tubuh, tapi dia udah tahu nih, oh saya punya risiko untuk menurunkan pada anak. Bisa jadi itu terjadi di anak. Tadi di kakek, terus dia skip nggak kena kanker, anaknya yang kena kanker. Nah, itu jadi mekanismenya bisa juga seperti itu. Nah, ini gambaran yang lebih komprehensif dari yang saya jelaskan ya. Jadi ini gampangnya kita nggak usah baca tulisan, kita lihat gambar aja ya, biar mudah dipahami. Jadi gambar ini ketika ada riwayat kanker dalam keluarga, terutama 4 jenis kanker yang tadi udah saya sebutkan ya, payudara, ovarium, prostat, dan pankreas. Nah, ini contohnya ayah. Ayah membawa gen BRCA1/2 yang mutasi. Tapi ibu tidak. Nah, jadi ayah positif, ibu negatif. Nah, terus menikahlah, memiliki 4 orang anak. Ternyata dari anak-anak itu kemungkinannya tuh sebesar 50%. Jadi di sini datanya setiap anak memiliki risiko 50% untuk mewarisi BRCA positif juga. Kalau pada kasus ini contohnya satu anak laki-laki dan satu anak perempuan ternyata positif dan 2 anak lainnya negatif. Jadi kemungkinan itu sebesar 50% untuk diturunkan dalam keluarga. Terus dok, apa sih yang harus dilakukan? Kenapa sih kita harus periksa? Terus apa gitu? Apakah hanya untuk menakut-nakuti atau gimana? Selanjutnya apa gitu kalau positif? Nah, ini ada beberapa tips. Kalau positif, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang sebelah kiri yang paling besar adalah pemantauan lebih. Tentunya tadi menurut data kan BRCA ini paling berperan pada kanker payudara. Nah, ketika yang memeriksa adalah terutama perempuan ya, walaupun kanker payudara juga bisa terjadi pada laki-laki, itu harus lebih ketat memantau payudara sendiri. Jadi ada pemeriksaan yang dinamakan pemeriksaan sadari. Pemeriksaan payudara sendiri itu di hari keempat sesudah menstruasi selesai itu dilakukan perabaan. Kita meraba payudara sendiri apakah ada benjolan atau tidak. Itu harus apa ya langkah kecil yang ternyata berdampak besar. Karena kalau kita menemukan sendiri benjolan sekecil apapun itu bisa kita pantau dengan lebih baik. Kalau ragu, kita bisa datang ke fasilitas kesehatan terdekat, ke rumah sakit atau ke klinik, minta tolong pemeriksaan sadanis atau pemeriksaan payudara klinis yang bisa dikerjakan oleh dokter. Nah, nanti dokter yang mengkonfirmasi, oh iya benar, saya juga meraba ada benjolan. Nah, jadi dokter bisa merujuk ke pemeriksaan lebih lanjut seperti USG, payudara, atau mamografi. Itu kan dari mamografi nanti ada skornya, apakah mengarah ke keganasan atau tidak. Pemeriksaan sadani sendiri itu harus rutin dilakukan ketika sudah mulai usia 25 tahun. Ini sadanis ya, yang kita periksa ke fasilitas kesehatan. Tapi kalau pemeriksaan sadari, kalau kita sudah di atas 19 tahun, sudah usia dewasa, setiap bulan harus periksa pemeriksaan payudara sendiri. Lalu yang kedua, ternyata ada juga nih beberapa obat-obatan. Jadi ada pilihan pencegahan medis. Nah, kalau tes BRCA itu sudah tes yang lebih ekstra lah ya. Sesuatu yang nggak terlihat. Jadi kita kita ngerasa di payudara nggak ada benjolan. Di organ lain juga nggak ada keluhan. Tapi melakukan pemeriksaan tes BRCA, kok positif dokter saya harus ngapain gitu. Selain pantau lebih ketat, ternyata ada pilihan pencegahan medis. Jadi ada beberapa studi yang menyebutkan bahwa ada beberapa obat-obatan yang di sini saya belum tidak bisa menyebutkan namanya, tapi itu by searching bisa di searching di mana. Jadi ada obat-obatan yang terbukti secara klinis dapat menurunkan risiko kanker. Jadi ketika dia ada mutasi genetik, bisa didapatkan obat-obatan itu untuk mengurangi perkembangan kanker itu sendiri. Nah, tapi ini tentunya harus dikonsultasikan kepada dokter yang berkompetensi ya. Jadi harus ke dokter onkolog, spesialis penyakit dalam, hemato-onko. Dan yang terakhir adalah pencegahan melalui pembedahan. Ini ada loh dan ada juga sudah terproof secara etik. Jadi beberapa studi terbaru menyebutkan ada prosedur pembedahan yang dapat dilakukan pada individu yang sudah terbukti mengalami mutasi herediter BRCA. Kenapa? Jadi itu untuk mencegah tumbuhnya sel kanker. Nah, misalkan dia perempuan dan dia tahu
Braka ini paling sering pada payudara. Terus ada riwayat ibunya atau neneknya atau beberapa keturunan sebelumnya ternyata kanker payudara semua. Jadi dia mau memutuskan untuk ya udah saya mau mastektomi atau diambil payudaranya karena saya nggak mau nunggu kanker dulu baru merasakan sakit. Bisa aja. Jadi ada pilihan seperti itu. Tapi itu tentunya harus dikonsultasikan juga kepada dokter yang sesuai dengan kompetensinya ya, dokter bedah onko. Dan kalau kasusnya pada ovarium itu dapat dilakukan pembedahan yang namanya salpingo ovarektomi profilaksis bilateral. Itu juga harus kedua yang di sebelah kanan ini tentunya harus konsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Oke, nah ini sedikit pesan terakhir sebelum pada bosan. Jadi tadi udah panjang lebar nih kita ngomongin yang agak-agak rumit ya tentang genetik, tentang mekanisme terjadinya kanker. Nah, pesannya adalah kalau Bapak Ibu sekalian tidak boleh takut untuk deteksi dini. Apalagi kalau memang sudah ada riwayat dalam keluarganya yang mengalami kanker. Karena ketahuan makin awal, potensi hidup akan lebih panjang. Tuh. Dan kalau ketahuan makin telat, tadi seperti kalau sudah ketahuan di stadium 3 atau 4, itu akan memperbesar biaya pengobatan. Selain itu, banyak juga lah rasa sakit yang akan lebih besar dialami kalau ketahuannya sudah di stadium yang lebih akhir. Jadi untuk pemeriksaan ini tidak untuk menakut-takuti, justru untuk mengetahui lebih awal. Oke, ini sedikit ya mengenai pemeriksaan BRCA tadi sudah disebutkan panjang lebar. Jadi kalau di Kalgen sendiri kita memiliki pemeriksaan mutasi BRCA yang sudah dikerjakan oleh Labcam sendiri. Mutasi BRCA itu sebenarnya dibagi menjadi dua ya, ada yang patogenik dan non patogenik. Nah, kalau yang patogenik ini bisa dideteksi ya oleh mesin kami. Itu nanti ada saran saran obatnya apa. Nah, itu harus dengan persetujuan dokter tentu saja. Di sini juga ada kriteria pemeriksaan BRCA menurut guideline NCCN. NCCN itu adalah Guideline National Cancer Institute International ya. Ini yang dipakai oleh Dr. Lutfi Ahom yang kalau memang memegang guideline internasional. Jadi indikasinya adalah untuk individu yang memiliki riwayat kanker ovarium, payudara, prostat, dan pankreas. Nah, untuk BRCA 1 2 sendiri mungkin nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh Mbak Meli ya kalau kita sedang ada special price untuk saat ini. Nah, selain pemeriksaan BRCA, ada juga pemeriksaan deteksi dini lain yang ini lebih komprehensif. Tadi kan saya fokus menjelaskan mengenai gen BRCA karena itu salah satu gen yang paling penting. BRCA itu sudah studinya sudah cukup besar dan sudah terbukti. Maksudnya kayak kalau diskusi dengan dokter-dokter kahom pasti sudah nggak asing. Oh BRCA, BRCA, BRCA kan menyebabkan kanker ini. Nah, tapi kita juga punya pemeriksaan lain yang lebih lengkap. Jadi kalau mutasi herediter itu kita ada dua pemeriksaan lainnya, yaitu pemeriksaan Kalskrin 16 ini dapat mendeteksi 10 jenis kanker. Untuk list gennya ini ada. Jadi 10 jenis kanker itu nggak cuma tadi yang 4 kanker yang disebabkan oleh BRCA kan BRCA tadi ada payudara, ovarium, pankreas, dan prostat. Kalau screen hereditary 16 ini dapat ke arah 10 jenis kanker. Dan ada yang lebih besar lagi, komprehensif, ini mutasi herediter, kalau screen hereditary 69 ini dapat ke arah 34 jenis kanker. Karena aku sangat kenal gennya sangat besar di dalam tabel ini list gennya sangat banyak yang dapat satu. Jadi bukan hanya gen BRCA saja. Dan yang terakhir ada pemeriksaan spot mass. Ini beda ini untuk deteksi dini, untuk mendeteksi adanya biomarker seperti DNA, apakah sedang berkembang tumor itu dalam tubuh. Dan dia juga dapat mengarahkan ke 10 jenis. Kalau BRCA tadi itu penting karena BRCA itu biasanya untuk riwayat yang sudah kuat di dalam keluarga. Ya, misalkan keluarganya memang sudah banyak yang mengalami kanker payudara dan individunya saat ini masih sehat nih, nggak ada keluhan. Bahkan benjolan payudara juga nggak ada. Tapi pengen pengen periksa aja untuk jaga-jaga karena ibu dan neneknya sudah atau tantenya gitu sudah terbukti pernah mengalami kanker payudara. Itu bisa kalau mau pemeriksaan yang lebih kecil, skalanya lebih kecil itu berarti pemeriksaan mutasi BRCA saja. Tapi kalau mau panel yang lebih besar, kalian juga punya. Oke, jadi ini untuk take home message-nya. Jadi terima kasih untuk
perhatian Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk pesan terakhir saya ingin menyampaikan bahwa satu pemeriksaan hari ini bisa mencegah pengobatan berat di kemudian hari. Pemeriksaan deteksi dini bukan untuk menakut-nakuti, justru orang yang berani mengambil pemeriksaan deteksi dini adalah orang yang sudah teredukasi dengan baik dan memikirkan keturunannya lebih matang, bagaimana perencanaan ke depannya, dan mungkin sudah mengalami pengalaman yang mungkin besar dalam keluarga mengenai kanker itu sendiri. Oke, jadi kalau dari saya mungkin sekian untuk materi webinarnya. Oke, baik. Izin Terima untuk kasih, MC. Dr. Devi, ya atas penjelasannya. Mungkin nah di sini tuh pasti rekan-rekan di sini ya tadi ya udah sangat dekat dan hatam terkait untuk kankernya. Nah, mungkin di sini saya akan buka waktu untuk tanya jawab. Nah, di sini silakan rekan-rekan yang mau bertanya bisa dituliskan nama organisasi dan pertanyaan yang ditanyakan, baik itu nanti lewat chat atau mungkin nanti bisa raise hand. Nah, di sini udah ada pertanyaan dari Buni Anhar dari YKPI, yaitu Buni nanya apa sih sebenarnya singkatan BRCA itu dok? Lalu berapa biaya untuk melakukan tesnya? Nah mungkin boleh dijawab dok. Silakan Dokter Devi, pertanyaannya berapa itu singkatan dari apa dan kira-kira berapa biayanya? Mungkin tadi ada sedikit clue ya, tadi udah dicantumkan di flyernya. Nah itu ada harga promo sebenarnya juga. Nanti bisa diakses di website, ada kode promo khususnya, itu cek G Braka, nanti harga untuk cek Braka sendiri nanti bisa di One Onco, harganya 4.165.000. Nah mungkin silakan Dokter Devi mau dijawab mungkin kalau Braka itu singkatan dari apa gitu ya tadi Bu Ning tanya ya. Ya, BRCA ini sebenarnya sesuai namanya karena paling banyak prevalensinya menyebabkan kanker payudara ya. Jadi ini singkat dari breast cancer gene. Tapi setelah dilakukan penelitian lagi ternyata nggak hanya ke arah kanker payudara gitu. Semakin ke sini semakin ada bukti klinisnya, terus berkembang juga ternyata BRCA ini menyebabkan ke arah ovarium dan terakhir kali ke semakin ke sini lagi ternyata ada perannya juga di organ pankreas dan juga prostat gitu. Jadi awalnya kenapa sebuah gen ini dinamakan BRCA karena penemuan awalnya pada kanker payudara. Makanya mungkin kalau kalau benar BRCA langsung kayak oh payudara gitu. Tapi ternyata pemeriksaan BRCA ini enggak indikasinya nggak hanya untuk payudara, tapi yang mau lebih komprehensif lagi mungkin di keluarga ini ada pankreas atau prostat, laki-laki juga bisa periksa BRCA. Kalau untuk harga lebih lengkapnya sih enaknya nanti eh, di sini kan bisa juga sih diskusi, cuman harga aslinya tuh 5 jutaan, tapi saat ini yang lagi ada special price ya sekitar 4 jutaan. Itu mungkin nanti dari Mbak Meli juga bisa bantu ya untuk penjelasan mengenai special price-nya. Oke baik, Terima kasih. thank you dok. Nah ini ada dua pertanyaan juga dari yang pertama mungkin nanti dari Bu Dede terus nanti dilanjutkan Mbak Dian ya. Jadi aku coba bacakan dulu pertanyaan dari Bu Dede. Jadi sebenarnya dok usia berapa nih yang disarankan kalau misalnya memang pengen cek juga kan tadi untuk anak-anak atau keturunan untuk dilakukan tes-tes genetik seperti ini dok. Terima kasih Ibu Dede Gracia. Untuk usia, kalau dari guideline manapun saya tidak menemukan harus berapa. Cuman karena beberapa literatur saya baca, kalau sudah 16 tahun ke atas, itu indikasi untuk melakukan pemeriksaan yang lebih expert dibandingkan pemeriksaan mutasi herediter. Jadi kalau masih lebih kecil usianya di bawah 16 tahun, itu usia yang sangat baik untuk melakukan pemeriksaan mutasi herediter. Tapi tidak menutup kemungkinan orang dewasa jadinya dilarang ya. Orang dewasa tuh boleh. Tapi kalau anak di usia 16 tahun tuh lebih optimal. Jadi ada dasarnya, ada dasarnya. Jadi kalau udah 16 tahun ke atas itu mengalami terjadinya lesi kanker hingga kanker itu kan lebih besar. Jadi kalau udah 16 tahun ke atas walaupun nggak ada gejala, itu ada beberapa pemeriksaan lain yang lebih disarankan. Misalkan pemeriksaan bukan risk assessment. Kalau BRCA itu kan masuknya ke risk assessment. Kalau misalkan udah 16 tahun ke atas itu mungkin pemeriksaan deteksi dini. Jadi yang dicari itu seperti spot mass, dicari ctDNA-nya, apakah ada berkembang atau tidak. Jadi untuk melihat apakah kanker di stadium 1 dan 2 tuh ada atau tidak. Optimalnya di bawah usia 16 tahun, tapi orang tidak
menutup kemungkinan untuk orang dewasa tetap melakukan pemeriksaan BRCA ya. Itu dari saya. Oke, baik dok. Berarti kalau misalnya untuk ini disarankan tadi ya kalau bisa sebelum usia 16 tahun dan kalau misalnya udah usia 16 tahun bisa melakukan pemeriksaan deteksi dini yang lain gitu ya, contohnya spot pass gitu. Apakah ada yang mau ditambahkan pertanyaannya dari Bu Dede? Silakan. Apakah sudah cukup jawabannya? Sudah dok, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Dede. Nah, mungkin saya izin memberikan kesempatan untuk Mbak atau Bu Dian, mungkin boleh unmute ya untuk tanya. Ya, silakan. Halo, suara saya kedengaran? Ya, sudah terdengar. Oke, terima kasih atas penjelasannya, sangat bagus. Ingin bertanya, kalau untuk payudara kan bisa diraba ya. Artinya kalau untuk kanker-kanker lain seperti kanker darah dan kanker tulang itu artinya nggak bisa ada pemeriksaan sendiri ya, harus dari dokter. Terus tadi ada list pemeriksaan untuk yang puluhan jenis kanker itu, kalau yang itu harganya berapa ya? Dan apakah Kalgen itu tersedia di seluruh Indonesia atau baru di Jakarta doang? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dian. Pertanyaan silakan Dokter Devi boleh bantu jawab. Terima kasih Bu Dian. Ya. Jadi kalau untuk kanker darah, kanker tulang, jadi itu kanker yang cukup spesial. Kalau kita sebutnya itu dibagi dua ya, kanker itu ada kanker padat dan kanker non-solid. Non-solid itu yang darah semua. Untuk kanker darah sendiri memang sayangnya lebih rumit daripada kanker padat, termasuk untuk deteksinya. Jadi gen yang menyebabkan pada kanker darah itu berbeda. Kalau yang BRCA ini kan sudah paling besar menuju ke arah kanker payudara. Walaupun nanti bisa jadi perkembangan penelitian lebih lengkap lagi, bisa jadi dia ternyata berpengaruh ke organ lain juga. Jadi kalau untuk kanker darah itu deteksi dininya bukan pakai BRCA, yang lain. Dan kanker darah sendiri itu memang sayangnya sangat cepat terjadi karena itu terjadinya itu ketidaknormalan itu ada di sumsum tulang belakang yang hasil dari sel-sel darah. Jadi pasti diagnosisnya itu biasanya di usia anak-anak. Di usia anak. Jadi akan cepat sekali. Jadi sebelum deteksi dini biasanya sudah ada gejala duluan. Nah, kalau untuk kanker darah akan cukup sulit deteksi dininya. Salah satu caranya kalau kanker darah adalah kalau memang sudah pernah mengalami itu harus lebih waspada saja gitu untuk keturunan berikutnya kalau sudah pernah mengalami ada ini. Dan biasanya angka survival rate-nya juga cukup rendah kanker darah. Jadi kayak ketika sudah terdiagnosis itu kan pembelahan sel darah itu akan sangat cepat. Jadi misalkan terdiagnosisnya di usia 6 tahun, bisa jadi akan mengalami kematian mungkin di usia 14 tahun gitu. Jadi tidak tidak lama usia hidupnya. Jadi kalau untuk kanker darah agak sedikit lebih rumit. Dan kalau Kalgen sendiri punya pemeriksaan Kalscreen, itu ada list gennya. Kalau lebih tertarik mungkin nanti bisa dibagikan brosurnya ya. Salah satu gennya tuh yang paling besar ya, kalau yang Kalscreen 69 itu bisa ke arah limfoma. Limfoma itu salah satu jenis kanker darah ya, bisa limfoma, tapi kalau untuk AML, CML, chronic myeloid leukemia, AML itu belum. Kalau limfoma itu bisa dideteksi, jadi ada beberapa gen yang ke arah situ. Kalau Kalscreen yang 16 gen itu belum bisa. Jadi kalau kita yang 9 itu bisa ke limfoma, tapi sejauh ini AML, CML belum bisa ya. Kalau untuk kanker tulang ini juga unik. Ini termasuk kanker padat, tapi itu kembangannya sangat cepat juga. Dan banyak juga prevalensinya pada anak. Dan biasanya tuh kalau anak-anak ini nggak terlalu cerita gitu ya ke orang tua. Biasanya orang tua yang memperhatikan, oh kok anak saya jadi hmm, jatuh tiba-tiba gitu gitu. Padahal nggak pernah ketabrak, jatuh, trauma gitu. Tapi kayak jalannya kok jatuh sendiri gitu. Terus pas di ronsen-ronsen belum ketemu dan lain-lain, ternyata ada perkembangan sel kanker di tulangnya. Untuk deteksi kanker tulang itu salah satunya masuk juga ke Kalscreen 69, tapi yang 16 belum. Nah, kembali lagi tuh mekanismenya adalah di herediter tadi. Jadi apa yang dicari di Kalscreen 69 itu kan gen-gen herediter yang di luar BRCA ya, di luar BRCA. Itu belum diturunkan. Nah, ketika ada positif belum tentu. Itu kan cuman oh ya udah positif berarti resikonya lebih besar gitu. Kayak bagus sih kalau diceknya dari anak-anak. Cuman untuk organ-organnya sayangnya itu ke arah 34 jenis kanker ya. Kalscreen 69 itu saya juga belum hafal, jadi bisa nanti saya bagikan saja brosurnya kalau memang Bapak Ibu sekalian tertarik ya untuk forum akan kami bagikan.
Lalu tadi pertanyaannya Kalgen ini apakah ada di Indonesia, di mana saja? Utamanya kita di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur pun kami tidak hanya office, tapi memang ada labnya. Banyak pemeriksaan yang sudah kami run sendiri, termasuk kalau pernah dengar pemeriksaan BCL, BCR ABL, itu pemeriksaan untuk monitoring leukemia, CML, itu udah kami kerjakan sendiri, pemeriksaan yang beberapa pemeriksaan kanker yang cukup rumit. Tapi kalau kaos screen ini kita rujuk ke Korea. Cuman dari pengalaman ini sudah bagus ya. Kerjasamanya sudah baik, jadi sampel nanti diambil, kita rujuk, terus kita pastikan hasilnya bagaimana, terus komunikasi dengan tenaga laboran di sana juga kita cukup baik gitu ya. Labnya sendiri, lab utamanya di Jakarta Timur, tapi kalau untuk cabang di Indonesia yang paling besarnya dari Surabaya juga, sama di Bandung. Cuman utamanya, operasional utama ada di Jakarta Timur. Mungkin dari saya itu dulu, ada pertanyaan lainnya dari Ibu Dian mungkin? Oke, Untuk bagaimana Ibu Dian? Indonesia Timur, Makassar, Bali, itu Maluku belum ada ya? Kalau Makassar, Bali, kami punya yang namanya LE, Bu. Jadi ada Laboratory Associate. Lab-nya belum ada di sana. Mungkin ke depannya kami juga pastinya mau expand lebih banyak. Tapi kita punya LA, jadi tim salesnya itu ada untuk ke Makassar. Jadi kalau ibu mau ini, tadi ada nomor customer service atau bisa melalui Mbak Meli atau saya, nanti akan kami hubungkan kontaknya dengan LA kami di Makassar dan Bali. Itu termasuk yang sudah kami cakup daerahnya. Karena itu kan kota besar ya. Customer dari sana juga kami sudah ada kok. Bu. Lab-nya aja yang belum ada di sana. Mungkin maksud pertanyaannya adalah izin ya. Mungkin maksud pertanyaannya adalah bagaimana kalau lokasinya di Makassar gitu. Apakah kita datang ke mana gitu? Kalau lokasi ke Makassar, mau pemeriksaan BRCA, Kalskrin atau Spotmas, itu nanti dari LE, jadi hubungi KLU tuh ke CR dulu, tadi nomor CR ada di PPT, itu nanti akan dijemput kurir untuk pengambilan sampelnya. Kebetulan kalau BRCA ini kan sampelnya darah, 3 mili. Terus Kalskrin sama Spotmas juga darah. Nah, itu sudah terstandarisasi, nanti kurir datang, buat janji temu aja. Bagaimana nanti orang plebotomisnya, apakah dari kalian yang kirimkan atau gimana. Tergantung juga dari Bapak Ibu ada berapa masa apa orang yang mau diperiksakan, apakah sekali biar kita datang sekali sekali datang langsung 3 orang gitu atau 5 orang gitu biar sekalian. Kitnya itu kalau Spotmas gitu kita bawa juga sama kit dari Calscreen dan Brakanya. Terus nanti dari mereka itu akan dikirim, kita sudah ada pengiriman yang terstandarisasi ya, pakai FedEx, pakai JNE, nanti dikirim ke Jakarta Timur dulu ke lab pusat kita, itu diolah baru nanti kita olah lagi, terus nanti didapatkan hasilnya by email dan hard copy juga akan dikirimkan sesuai dengan TAT yang tertera. Jadi buat janji Baik. temu dulu dengan LA. Baik, Dokter Devi, mungkin saya izin coba rangkum ya. Berarti kalau untuk di beberapa kota besar yang tadi ditanyakan, berarti nanti silakan koordinasi nanti dari tim Kalgen yang akan menunjuk tadi ya lab associate-nya. Jadi nanti akan ada tenaga yang ditunjuk oleh tim Kalgen untuk datang ke tempat yang sesuai dijanjikan seperti itu untuk memastikan sampelnya itu terambil dengan baik dan terkirim dengan baik ke Kalgen. Seperti itu ya kurang lebih, Dok. Baik. Apakah ada tambahan pertanyaan lagi dari Budian? Sudah cukup, makasih. Baik, oke. Terima kasih Budian. Berarti mungkin tiba-tiba langsung keinget ya nih gara-gara tadi case kanker tulang nih dok. Kan sempat follow juga ya ada influencer yang kanker tulang yang apa yang masak terus intinya sempat diundang lah ya, banyak sempat viral kemarin. Ya itu kan dia baru terkena tuh ketika infonya gara-gara jatuh dari motor gitu ya. Berarti sebenarnya kalau misalnya dia cek misalnya cek terkait genetik di awal berarti seharusnya mungkin udah ada gitu ya bibitnya, cuman memang baru timbul di saat itu ya gitu ya dok, seperti itu. Iya, betul Mbak Mei. Kalau udah cek mutasi herediter, dan nanti kan kalau list gen mutasi herediter itu nanti kita kirimkan ya, gen ini ke organ mana. Jadi satu organ tuh ada banyak gennya gitu. Dan overlapping juga satu gen itu bisa ke beberapa organ. Nah, itu nanti ada di brosur sudah dikelompokkan.
Dan kalau ada positif di situ, itu sebagai awareness aja bagi pasien yang periksa. Kalau ternyata positif di gen apa gitu, nanti ada penjelasannya juga, terus berarti dia akan lebih aware, oh saya berarti punya potensi yang lebih besar untuk mengalami kanker ini dan ini dan ini gitu. Sehingga akan lebih waspada aja, terutama di kehidupan dewasanya nanti. Baik, terima kasih dok. Nah, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Bunda Naya. Nah, apakah gen BRCA ini diperlukan jika orang tuanya ini penyintas kanker? Nah, ini kan tes genetik. Berarti apa memang anaknya ini otomatis karena emang genetik kan? Kalau misalnya logikanya ya keturunan udah pasti keturunan nih. Jadi eh, mungkin kalau keturunan apakah udah pasti nanti dia ngebawa gennya atau seperti apa dok? Eh, Ya. Terima kasih Bunda Naya atas pertanyaannya. Ini bagus sekali pertanyaannya ya, mungkin banyak juga yang bertanya yang sama. Saya izin share satu slide ya supaya pertanyaan ini tidak menjadi supaya terklarifikasi itu. Nah, untuk mutasi herediter, tadi ada statement dari Bunda ya, berarti kalau ibunya mutasi, anaknya kan udah pasti ngapain dicek. Mungkin saya salah tangkap, tapi mungkin kayak kalau di ibunya udah positif, berarti anaknya apakah pasti positif? Ternyata tidak. Kalau untuk BRCA sendiri, itu risikonya 50%. Kalau untuk gen-gen lainnya tentunya berbeda lagi presentasenya itu harus dicek dulu ke satu-satu literaturnya ya berapa persennya. Tapi menggunakan konsep pewarisan penyakit genetik biasanya memang tidak ada yang 100% gitu. Kalau kita berbicara tentang penyakit genetik seperti kanker dulu itu kan sangat erat juga dengan genetik ya. Itu tidak ada yang 100%. Jadi ketika orang tua membawa mutasi herediter yang letaknya pada kromosom sel reproduksi, ada nih mutasinya. Nah, anak itu belum tentu mewarisi. Kalau BRCA sendiri itu 50%. Makanya di sini ada anak yang hijau tidak membawa, ada yang merah. Nah, ketika ibunya mengalami, misalkan ini kan kita bahas tentang BRCA. BRCA itu kan breast cancer breast cancer genes ya. Jadi ibunya penyintas kanker payudara lah dibilang. Terus anaknya apakah pasti BRCA-nya positif? Belum tentu. Walaupun kanker payudara itu tadi berapa persen ya? 50 lebih persen adalah penyebabnya kanker herediter, tapi ada kemungkinan lain loh kanker payudara itu ternyata bisa terjadi karena sporadik juga. Bisa jadi penyintas kanker payudara bahkan BRCA-nya tidak positif. Karena mekanisme kanker itu nggak hanya satu, nggak hanya dari herediter. Bisa juga karena terluar tadi, ada sporadis. Nah, nah, anak ini juga kemungkinannya 50-50. Tapi ketika ibunya sudah pasti BRCA-nya positif, itu indikasinya sangat kuat untuk anak diperiksa. Karena tadi kemungkinannya 50%. Kalau dia positif juga akan tahu. Balik lagi ke perumpamaan saklar lampu. Dia udah punya saklar, tapi nggak tahu kapan hidup. Jadi itulah perumpamaan kalau dia punya mutasi BRCA. Dia udah punya nih mutasinya. Tapi kapan saklar itu hidup kita nggak tahu. Jadi boleh diperiksakan, tapi untuk pewarisan ini nggak 100% ya, jadi belum tentu positif pada anak. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Devi. Apakah sudah cukup, Bunda Naya? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Atau bagi rekan-rekan yang mau bertanya, silakan juga. Nah, berarti kan ini kan yang paling viralnya ya. Itu kan berarti kan tes kan nih si Angelina Jolie ya, dok. Nah, jadi makanya kemarin kenapa Angelina Jolie sampai angkat payudara, mungkin ovarium dan lain-lain. Nah, mungkin karena memang hasil berakanya itu terindikasi seperti itu ya, dok. Oke. Iya, betul sekali. Itu contoh yang sudah nyata ya, yang memang um, bisa dibilang, kalau dibilang itu influencer, tapi sebenarnya dia juga mengalami pengalaman kanker tersebut, pasti sudah mengalami pengalaman yang cukup berat juga dari riwayat keluarganya. Jadi dia memutuskan untuk melakukan pemeriksaan ini. Ya. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang ada di Forum Advokasi Kanker Payudara? Silahkan, boleh. Kita masih ada waktu sebelum nanti kita mungkin
foto bersama. Apakah ada lagi pertanyaannya? Oh, ada lagi nih. Ada ini dari Bunda Naya. Lanjutan, ya. Jadi, kalau BRCA ini untuk ortu yang penyintas diperlukan juga atau hanya untuk turunannya, dong? Kalau dari saya sendiri, ini tentunya harus konsultasi. Tapi kalau konsulnya ke saya, kalau sudah penyintas, lihat dulu stadiumnya berapa. Kepentingan pemeriksaan BRCA ini kan sebenarnya untuk melihat si penyintas ini penyebab kanker payudaranya apakah herediter apa sporadis. Sebenarnya kan kalau penyintas ini sekarang lagi fokusnya pada pengobatan kan. Entah dia mau bedah, lalu sesudah bedah apakah lanjut terapi adjuvan atau tidak. Itu kan ada pemeriksaan lain juga kan yang mungkin jadi prioritas. Tapi karena payudara ini studinya sudah sangat besar, jadi kalau memang ada waktu ini lebih bagus lagi untuk penyintas ini melakukan pemeriksaan BRCA. Kepentingannya apa? Supaya tahu penyebabnya itu apakah herediter atau sporadis. Kalau ternyata positif berarti herediter kan? Nah, berarti itu ada indikasi untuk anaknya periksa. Nah, tapi ada case mungkin mohon maaf, mungkin penyintasnya sudah tidak ada gitu, tapi sudah tahu nih ibu penyintas, jadi udah nggak bisa periksa lagi kan. Sekarang tergantung anaknya, mau gambling, anaknya masih sehat nggak ada keluhan, gambling nggak, mau periksa BRCA atau tidak gitu. Karena kan dia kan kita nggak tahu mekanisme ibunya payudaranya kemarin karena herediter atau bukan, tapi si anak mau tahu ada herediter atau enggak karena kemungkinannya kan ada tuh herediter. Jadi jawabannya adalah penyintas tidak wajib karena pasti ada prioritas pemeriksaan lain kalau penyintas itu lagi dalam pengobatan. Tapi ini merupakan salah satu pemeriksaan yang menjadi tambahan yang penting lah gitu kalau mau mencegah atau memahami untuk keturunan-keturunan berikutnya. Baik, berarti kalau misalnya nih tadi eh, penyintasnya ya udah dicek nih ya, dicek, terus ternyata dia bukan, ternyata dia sporadik gitu ya. Nah, berarti anak-anaknya ini berarti sebenarnya eh, berarti nggak perlu dicek lagi dok atau seperti apa? Berarti nggak perlu ya kalau misalnya ternyata oh ini bukan herediter tapi ini ternyata sporadik, jadi ternyata anak-anaknya nggak perlu cek, tapi tentunya tetap tadi ya perlu lakukan sadari dan lain-lain tetap harus perlu dilakukan ya dok berarti. Oke, baik. Oke, mungkin apakah ada pertanyaan lagi? Terakhir, kalau misalnya tidak ada, saya akan mungkin infokan terkait eh, pemeriksaan BRCA ini. Baik, sebentar. Oke, sudah cukup ya, Bunda Naya. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya dari rekan-rekan sekalian. Mungkin saya izin untuk share bagian mungkin terkait tadi ya untuk promo. Nah, jadi misi bisa dilihat di sini. Di sini ada promo Braka yang mana memang yang ini yang jam lain yang tadi diinfokan oleh Dokter Devi. Nah, ini silakan bisa diakses nanti di websitenya One On Call. Nah, ini harga normalnya nih 5 jutaan. Nah, tapi nanti silakan gunakan kode cek G Braka itu nanti akan menjadi harganya 4.165.000. Nah, cuman memang tadi mungkin untuk rekan-rekan yang mungkin berada di ini kan di Jabodetabek ya, mungkin bagi yang rekan-rekan yang mungkin berada di luar Jabodetabek, nanti silakan menghubungi One Onco dulu sebelum mungkin melakukan pemesanan atau kemungkinan untuk nanti kami dapat koordinasikan ya tadi Kalgen dapat koordinasikan dengan lab associate yang mungkin ada di kota-kota rekan-rekan sekalian untuk nanti bisa diatur pengambilan sampelnya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu penjelasannya bagi rekan-rekan semua di sini dari Forum Advokasi Kanker Payudara Indonesia. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas kepeduliannya untuk bisa mendengarkan edukasi pada sore hari ini, siang sampai sore. Nah, boleh dong kita minta untuk ini ya buka kameranya supaya nanti bisa di foto nih ya teman-teman di sini boleh ya teman-teman. Oke. Oh ini ada pertanyaan sedikit ya sekalian sambil nunggu teman-teman yang buka kamera. Nah ini ada pertanyaan apakah ini ada sekalian konsultasi dokter onkologinya itu seperti apa dok? Kalau untuk dokter onkologi itu belum ada ya, Bu.
biasanya di sini kita bilangnya adalah genetic counselor. Jadi kita ada kerjasama dengan dokter juga yang sudah dilatih. Jadi kalau untuk genetic counselor itu sudah dilakukan pelatihan ke arah genetik gitu. Jadi bukan dokter kahong. Jadi ketika misalkan nanti kan hasil cow screen yang besar itu salah satunya kan BRCA, BRCA itu yang kecil. Tapi kalau mau yang panel besar itu nanti misalkan positif di gen ini, itu kan herediter. Belum tentu kan dia mengalami kanker itu. Nanti itu bisa diskusi sama genetik konselornya. Apakah harus pemeriksaan apa lagi selanjutnya, sedangkan saat ini belum ada keluhan gitu. Jadi kita nggak ada kerjasama dengan dokter kahum. Tapi ada dokter yang sudah dilatih sebagai genetik konselor kita. Kalau memang hasilnya positif, itu ada. Gitu. Tapi bukan Baik. kahum ya dok. Oke, baik. Terima kasih Dokter Devi atas penjelasannya. Nah, mungkin seperti itu ya untuk nanti berarti lab pengecekan tes di lab Algen nanti bisa dibantu oleh tadi ya untuk konselor genetik dan mungkin nanti setelah misalnya perlu pemeriksaan lebih lanjut baru mungkin nanti bisa dirujuk gitu ya dok kalau misalnya memang ada mau ke dokter kohom nanti seperti apa. Nah, apakah sudah ready semua teman-teman di sini udah pada buka kameranya, udah kasih senyum yang paling cantiknya ya? Udah buka semua nih. Ayo, nah ini ada Pak Yopi, halo Pak Yopi. Pak Yopi sudah bergabung, terima kasih. Silakan, kita ada dua layar, jadi nanti tolong senyumnya ditahan dulu sebentar ya. Nanti biar saya bisa capture lagi, oke? Layar pertama, satu, dua, dan tiga. Oke, lalu silakan bersiap untuk rekan-rekan di layar yang kedua. Sebentar. Oke, satu, dua, dan tiga. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya pada siang hingga sore hari ini. Mungkin mohon maaf apabila ada salah kata dan lain hal. Nah, nanti izin saya akan nanti kirimkan informasi-informasi, baik itu mungkin tadi presentasi yang sudah disampaikan oleh Dr. Devi, maupun juga mungkin nanti list, baik itu pemeriksaan nanti tadi yang ditanyakan terkait BRCA, mungkin ada juga yang tadi terkait tentang pemeriksaan screen herediter. Jadi saya izin untuk mintakan informasinya maupun info-info lebih lanjutnya dan khususnya untuk di luar kota nanti saya izin juga ya dok untuk minta informasinya supaya rekan-rekan di sini bisa menginfokan apabila memang ada yang tertarik untuk melakukan pemeriksaan genetik ini. Baik, terima kasih untuk waktunya rekan-rekan sekalian dari Forum Advokasi Kanker Payudara Indonesia. Eh, Atas waktunya saya ucapkan terima kasih dan selamat sore. Saya Selamat izin sore. untuk Terima end kasih. meetingnya rekan-rekan semuanya. Terima Sampai kasih. bertemu di Sore. lain Terima waktu kasih. ya. Terima kasih Terima Baik, Kak kasih. terima Mel. kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Mel. Terima Terima kasih. kasih, Saya izin Kamel. untuk end Makasih, meeting. Mbak. Bye. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore juga Pak Yopi. Selamat sore, Bu Maria. Thank you. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Thank you, Dokter Bu Devi, Yanti. Mbak Dede. Thank you Bu Maria. Thank you Bu. Wah, dia ada yang masih di jalan nih Bu Berlina nih ya, Iya lagi nih di lagi. mobil nih, pada di mobil ya semua ya. Hati-hati di jalan semuanya. Oke, Bu Yanti see juga. you. Kasih Thank See you. you. izin Mbak Mbak Yanti, Dede, Mbak Mary, bye-bye. Pak Yopi. Thank Semuanya. you. Izin live.